Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai integral. Sebenarnya ada pembahasan mengenai Darbox, tapi kita langkahi. Kita langsung saja ke subbab yang kelima, yaitu approximate integration atau nilai perkiraan nilai integral. Jadi bisa dibilang juga pendekatan nilai integral. Di sini dikatakan bahwa teorema dasar kalkulus yang diberikan di teorema 731 itu memberikan suatu metode yang cukup efektif untuk melihat nilai integral dari fungsi f dengan batas AB. Jadi metodenya cukup mudah dan kita bisa mendapatkan hasilnya tapi di sini syaratnya ketika antiderivatifnya yaitu f kapital ada, dalam arti ada f kapital sehingga f kapital itu memiliki turunan sama dengan f yang di sini tadi. Itu yang penting untuk bisa menggunakan yang tadi. Kemudian dalam kondisi tertentu terkadang kita tidak bisa menemukan f kapital yang demikian atau antiturunannya tidak bisa kita pastikan bahwa f kapital nanti ini tidak bisa ditemukan lah intinya, sehingga kita tidak bisa menggunakan teorema dasar kalkulus yang pertama. Namun meskipun demikian, kalau kita punya fungsi f yang kontinu, maka ada banyak cara sebenarnya untuk mendekati nilai integral Riemannnya. Dan cara-cara ini menyerupai dengan apa yang dilakukan pada jumlahan Riemann. Yang pertama di sini diberikan prosedur yang sangat mendasar untuk memperoleh pendekatan nilai integral f pada batas AB dengan cepat. Hal ini dilakukan berdasarkan teorema 715C, yaitu kalau G-nya kurang dari f maka integral G kurang dari integral f, yang itu yang digunakan. Maka diperoleh bentuk ini berdasarkan teorema tersebut. Kemudian kalau misalnya integral G dan H-nya kita hitung, maka kita memperoleh batas interval untuk nilai dari integral f. Dan hasil ini juga kadang juga bagus, kadang akurat, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita butuh akurasi yang lebih tinggi mungkin tidak menggunakan ini, tapi dalam beberapa keperluan menurut di sini buku itu kadang ini sudah cukup untuk kita gunakan mendekati nilai dari integral f pada batas AB. Sebagai contoh, ketika kita ingin mencari nilai pendekatan dari integral Euler pangkat minus s kuadrat dengan batas 01, itu kita bisa menggunakan ini dan ini sebagai batas-batasnya atau G dan H-nya. Jadi ini nanti sebagai G-nya, ini nanti sebagai H-nya pada 01. Jadi e pangkat minus x kan kurang dari sama dengan e pangkat minus s kuadrat kurang sama dengan 1 pada 01. Itu bisa dibuktikan, silahkan dicoba. Akibatnya dengan teorema 715C kita peroleh hasil ini. Lebih lanjut, kalau kita integralkan yang kiri dan kanan, ini yang dua, kiri dan kanan, akan diperoleh 1 kurang 1 per epsilon dan 1 juga. Berarti batasnya kan seperti itu. Berarti integral dari Euler pangkat minus s kuadrat pada 01 itu antara 1 kurang 1 per e sampai 1. Nah, ketika kita mengambil nilai tengah antara 1 kurang 1 per e dengan 1, berarti kita mengambil nilai 1 per 1 dikurang 1 per 2e sebagai nilai pendekatannya. Tentu dengan pendekatan ini kita bisa menjamin bahwa errornya kurang dari setengah yang tadi, berarti kurang dari 1 per 2e, atau paling tidaknya segitu errornya, 1 per 2e atau kurang dari sama dengan. Kalau kita perhatikan dari metode ini, tentu hasilnya cukup atau bisa dibilang terlalu sederhana, tetapi bagusnya ini itu lumayan cepat kita memperoleh batas-batasnya, dan bisa jadi hal yang seperti ini sudah cukup untuk keperluan kita. Kemudian kalau misalnya kita menginginkan pendekatan yang lebih akurat, maka silahkan dibuat G dan H-nya lebih dekat lagi ke F-nya. Jadi dibuat semakin dekat maka akurasinya juga semakin tinggi. Baik, selanjutnya
Selain dengan metode tersebut, juga kita bisa menggunakan teorema Taylor 6.4.1. Jadi versi turunannya, kita dapat menggunakan pendekatan nilai fungsi Euler pangkat minus S kuadrat dengan menggunakan Taylor. Jadi kita dekati nilai fungsinya dengan menggunakan teorema Taylor, sehingga kita nanti mendapatkan batas-batas sisaan untuk perhitungan yang kita lakukan, dan dari situ nanti kita peroleh taraf ininya, signifikansinya, atau kurang lebih bisa kita katakan errornya kelihatan seberapa banyaknya atau pendekatan errornya seberapa. Sebagai contoh, ketika kita ingin menerapkan teorema Taylor pada Euler pangkat minus Y, tentu untuk yang ordernya 3 ya seperti ini, berorder 3 ya istilahnya. Jadi Y pangkat minus Y sama dengan 1 kurang Y tambah super 2 Y kuadrat kurang super 6 Y pangkat 3 tambah R pangkat 3, di mana R pangkat 3 nya ini. Jadi kalau kita menggunakan teorema Taylor, kita akan mendapatkan R3 nya seperti ini. Yang ini R3 nya. Kemudian karena nilai C nya itu hanya terletak di 0 atau sekitar dari 0 sampai 1 sesuai dengan ini tadi, Euler-nya kita bekerja di 0,1, berarti C nya juga di 0,1. Maka kita bisa menyederhanakan batasnya dengan menggunakan 1 dan 0, sehingga diperoleh batasnya nanti R3 nya pasti besar sama dengan 0. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian Y pangkat 4/24 ini berasal dari ininya, dimasukkan 1 ya. Iya, Y nya kita kenakan C nya ya. C nya malah kalau kita mau perbesar nilainya kan berarti C nya dibuat kecil, berarti C nya 0 ya. Kalau C nya 0 nanti dapat yang ini. Sehingga kita punya bentuknya terakhir itu misalnya yang seperti ini, karena di sini X kuadrat, maka kita punya bentuk yang ini dengan sisanya di sini X pangkat 8/24. Maka kalau kita integralkan dengan metode ini, kita dapat hasil ini dengan ini sebagai biasnya atau errornya. Dan ternyata kalau dihitung ini nilainya yang ini tadi, tapi jadi pangkat 8 ya. Tadi mana pangkat 8 nya itu, ini ya. Jadi ini nanti S pangkat 8/24, batasnya nanti segitu, hingga diperoleh nanti ya kurang lebih ini dari pendekatannya dengan error atau kesalahan itu sekitar ini kurang dari 0,005, dan tentu hasil ini menjadi lebih akurat daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Kalau yang sebelumnya tadi di sini errornya itu kurang dari atau sama dengan 1/2 ya, karena kita ambil tengahnya.